Karakteristik induksi mesin. Operasi dari sebuah prosesor ditentukan oleh induksi yang akan dieksekusi yang disebut dengan induksi mesin atau induksi komputer. Berbagai macam induksi yang dapat dieksekusi. A. Elemen induksi mesin. Setiap induksi harus mengandung informasi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk dieksekusi. B. Representasi induksi. Induksi yang ada pada komputer direpresentasikan oleh urutan bit. C. Jenis induksi. Pada bahasa tingkat tinggi, induksi dapat dinyatakan menggunakan bahasa pemrograman seperti basis. D. Jumlah alamat. Salah satu cara untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap induksinya. Alamat induksi yang lebih sedikit akan membuat induksi lebih sederhana dan pendek, tetapi lebih sulit diimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. E. Desain set induksi. Salah satu hal yang menarik dalam desain sistem komputer adalah desain set induksi. Desain set induksi merupakan hal yang cukup kompleks karena memengaruhi berbagai aspek dalam sistem komputer. Tipe-tipe operan. Operan merupakan sebuah objek pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Nah, berikut tipe-tipe operan. Di antaranya yang pertama address. Address merupakan suatu bentuk data untuk menentukan posisi instruksi pada main atau virtual memory. Nah, yang kedua yaitu number. Number merupakan suatu bentuk data numerik. Number ada 3 macam. Yang pertama integer or fixed point, yang merupakan sebuah integer yang skala dengan faktor tertentu. Nah, yang keduanya floating point. Floating point merupakan suatu bilangan yang digunakan untuk menggambarkan nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang terakhirnya desimal. Desimal merupakan sistem pengkodean bilangan desimal yang mirip dengan bilangan biner biasa. Nah, tipe-tipe operan yang ketiga yaitu karakter. Karakter merupakan suatu bentuk data teks atau string. Karakter ada 2 macam. Yang pertama ASCII, yaitu suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol yang bersifat universal. Yang keduanya ABCDIC, yaitu kode 8 bit untuk huruf yang dipakai pada sistem operasi komputer merek IBM. Tipe-tipe operan yang terakhir yaitu logical data, yang merupakan suatu bentuk data logika seperti benar, true, atau salah, false. Data akan berbentuk binary 0 dan 1. Tipe-tipe operasi set instruksi pada arsitektur komputer. Yang pertama yaitu tipe operasi set instruksi untuk transfer data, yakni ada move atau memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Yang kedua ada store atau memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga ada load atau memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima clear atau reset, yaitu memindahkan word 0 ke tujuan. Yang keenam yaitu set atau memindahkan word 1 ke tujuan. Yang ketujuh yaitu push atau memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Yang terakhir yaitu ada pop atau memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Untuk tipe operasi set instruksi yang kedua yaitu operasi set instruksi untuk aritmetik. Yang pertama add atau penjumlahan, yang kedua subtract atau pengurangan, yang ketiga multiply atau perkalian, yang keempat divide atau pembagian, yang kelima absolute, yang keenam ada negatif, yang ketujuh decrement, dan yang terakhir ada increment. Untuk absolute sampai dengan increment merupakan instruksi operan tunggal. Untuk tipe operasi yang ketiga yaitu tipe operasi set instruksi untuk operasi logikal. Yang pertama ada AND,
OR, NOT, dan XOR. Yang kedua yaitu compare atau melakukan perbandingan logika. Yang ketiga pretest atau menguji kondisi tertentu. Yang keempat shift atau operan menggeser ke kiri atau kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Dan yang terakhir rotate atau operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Untuk tipe operasi yang keempat yaitu operasi set instruksi untuk konversi. Yang pertama ada translate atau menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Dan yang kedua ada convert atau mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Pengalamatan dasar jaringan komputer. IP address adalah alamat unik dari suatu perangkat jaringan yang terdapat di dalam jaringan, atau sebuah prosedur pertukaran data di dalam internet antara paket data dengan host yang terhubung, sehingga aliran data dapat dikenali pengirim dan penerimanya. Jenis-jenis versi pengalamatan jaringan. Saat ini ada dua versi IP address, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 menggunakan penomoran 32 bit dan terdiri dari 4 desimal, dibuat pada tahun 1983 dan masih digunakan sampai saat ini. Dalam IP versi 4, alamat IP address dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Kelas A. Kelas A digunakan untuk jaringan WAN. Rentangnya antara 0 sampai 127, yang merupakan net ID-nya yaitu 1 bagian yang pertama, dan subnet masknya 255.0.0.0. Kelas B. Kelas B biasanya digunakan untuk jaringan MAN. Rentangnya antara 128 sampai 191, yang merupakan network ID-nya yaitu 2 bagian pertama, dan subnet masknya 255.255.0.0. Kelas C. Kelas C biasanya digunakan untuk jaringan LAN. IP address-nya pada bagian pertama antara 192 sampai 223. Dan network ID-nya yaitu 3 bagian pertama. Dan subnet masknya 255.255.255.0. Kelas D. Kelas D biasanya digunakan untuk keperluan multicasting. IP address-nya pada bagian pertama antara 224 sampai 247. Dalam multicasting tidak dikenal network ID dan host ID. Dan yang terakhir yaitu kelas E. Kelas E biasanya digunakan untuk keperluan umum. IP address-nya pada bagian pertama antara 248 sampai 255. Alamat IP versi 6. Alamat IP versi 6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol internet versi 6. Panjang totalnya adalah 128 bit. Dalam IP versi 6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. IP versi 6 mendukung beberapa format prefix yakni sebagai berikut. Alamat unicast yang menyediakan komunikasi secara point to point secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Dan kedua, alamat multicast yang menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Yang ketiga, alamat unicast yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Jika dilihat dari cakupan alamatnya, alamat unicast dan anycast terbagi menjadi alamat-alamat berikut, yaitu link lokal, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya.
Dan kedua, site lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah internet. Dan yang terakhir yaitu global address, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet berbasis IP versi 6. Sementara itu, cakupan alamat multicast dimasukkan ke dalam struktur alamat. Format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Jenis-jenis instruksi ada 4, yaitu data processing, yang terdapat aritmatika dan logik instruksi, data storage, yang memiliki memori instruksi, data movement, yang memiliki I/O instruksi, dan control, memiliki test dan branch instruksi. Operasi set instruksi untuk transfer data. 1. Move untuk memindahkan word block dari sumber tujuan. Storage memindahkan word dari prosesor ke memori. Load memindahkan word dari memori ke prosesor. Exchange menukar isi sumber ke tujuan. Clear atau reset memindahkan word 0 ke tujuan. Set memindahkan word 1 ke tujuan. Push memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Dan pop memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait format instruksi yang terdapat dalam set instruksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahasa assembly. Bahasa assembly yaitu pemrograman yang ada pada generasi kedua. Bahasa assembly ini juga dinamakan sebagai bahasa rakitan yang merupakan bahasa digunakan oleh komputer. Namun, bahasa ini masuk ke dalam kategori sebagai bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini merupakan notasi untuk mesin sehingga nanti bisa dibaca oleh manusia. Berbeda dengan high level language atau bahasa tingkat tinggi. Bahasa assembly ini mempunyai hubungan satu dengan berdasarkan instruksi mesin. Contohnya, untuk setiap julukan atau mnemonics yang nanti akan ditulis dengan menggunakan bahasa assembly, maka nanti juga akan langsung diterjemahkan dengan tempat satu kode operasi sehingga bisa langsung dimengerti oleh komputer. Sementara itu, pada bahasa tingkat tinggi, satu perintah mampu diterjemahkan ke dalam berbagai macam kode operasi dalam bahasa mesin tersebut. Proses perubahan bahasa dari bahasa assembly ke bahasa mesin dilakukan oleh assembler. Sementara untuk proses baliknya merupakan tugas dari assembler. Namun, perlu diingat bahwa setiap komputer sudah dilengkapi dengan bahasa mesin yang cenderung tidak sama, sehingga mengakibatkan bahasa assembly yang dihasilkan juga berpotensi tidak sama. Berikutnya, manfaat mempelajari bahasa assembly. Yaitu mempelajari salah satu jenis bahasa komputer. Yang satu ini memang sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan tentang seperti apa fungsi yang dimiliki oleh bahasa assembly tersebut. Perlu kita ketahui bahwa komputer hanya mengenal dua perintah saja, yakni 1 dan 0. Yakni tinggi bahasa yang digunakan, maka akan semakin manusiawi pula cara Anda memberikan perintahnya. Contohnya, jika seorang programmer hendak menampilkan teks ke layar komputer, maka di dalam bahasa sebenarnya hanya cukup menuliskan print.
atau Hello World. Akan tetapi, untuk penggunaan bahasa assembly yang notabene merupakan bahasa tingkat rendah, maka setidaknya ada 5 langkah yang harus dipenuhi agar supaya bisa menampilkan tugas atau maksud yang sama. Selain itu, semua program dengan apapun bahasa yang digunakan akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin pada saat hendak dieksekusi. Hal ini dikarenakan itulah bahasa yang satu-satunya bisa dipahami oleh prosesor. Yang tidak kalah penting adalah dikarenakan bahasa assembly juga merupakan mnemonics atau singkatan ketika hendak memberikan perintah pada bahasa mesin. Maka tidak mengherankan jika bahasa assembly memiliki kaitan erat dengan prosesornya. Setiap prosesor juga sudah dilengkapi dengan instruksi set yang memiliki kemungkinan tidak sama antara prosesor yang satu dengan prosesor yang lainnya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Intel adalah perusahaan yang menguasai pasar untuk prosesor dan menjadi pengusaha. Hal ini membuat semua produsen lainnya mau tidak mau harus menggunakan bahasa atau instruksi set yang sama dengan yang digunakan oleh prosesor buatan Intel.